Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan mengikuti kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup itu seperti uap. Maka bagaimana kita menghidupinya? Para suster dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan pertama itu bertolak dari pengalaman hidup yang ia alami dan ia lihat dari pengalaman orang. Bahwa hidup itu terlalu mudah lenyap seperti uap. Kita bayangkan uapan air panas atau apapun yang bersifat panas. Waktu kita buka dari panci atau gelas, kelihatan uapnya, tapi dalam sekejap ia lenyap. Demikian juga kalau kita yang menguap. Kalau kita ngantuk kan menguap. Tapi dalam sekejap kalau tertidur bahaya juga. Apa yang mau dikatakan oleh Rasul Yakobus? Karena hidup itu seperti uap, maka hidupilah ia dengan kesadaran iman bahwa hidup itu anugerah Allah. Mungkin kita masih ingat cerita yang saya ceritakan kemarin tentang Presiden Irak itu. Jadi terlalu banyak rencana, lupa bahwa Tuhan itu penentu kehidupan. Apalagi kita yang menjadi orang-orang beriman, yang sudah tahu bahwa di dalam kitab suci Tuhan sudah menulis. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tapi seringkali orang tidak memaknai itu dalam hidup dan merasa bahwa hidup itu miliknya sendiri dan dia bisa atur semua. Kenapa kemudian orang tuh punya banyak agenda dalam kehidupan? Jadi merencanakan kehidupan itu baik, tapi jangan menghidupkan rencana. Mungkin itu bahasa yang baik. Merencanakan kehidupan itu baik, tapi jangan menghidupkan rencana. Artinya, kita membuat banyak program dan rencana untuk hidup di masa depan, itu baik. Tapi jangan kemudian kita menghidupkan rencana-rencana yang kita sudah buat, sampai kita lupa bahwa kita juga perlu bergantung pada Tuhan. Menghidupkan rencana artinya menggantungkan hidup pada apa yang sudah dia rencanakan. Karena sudah diatur gini-gini harus dibuat gini-gitu. Padahal lupa Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan mau ambil nyawa kita, terus mau apa dengan banyak rencana itu? Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus. Dan dia bilang apa? Kamu merencanakan besok saya begini, besok saya begitu, besok saya ke sana, besok saya ke situ. Tapi kalau hari ini nyawamu dicabut, apa yang terjadi dengan rencana-rencana itu? Jadi kesimpulannya, kita boleh merencanakan kehidupan, tapi jangan menghidupkan rencana. Karena bagi kita boleh punya banyak rencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Karena itu apa yang dilakukan ketika hidup itu seperti uap, supaya ia betul-betul menghidupkan. Jawabannya banyak-banyak saja berbuat baik. Dan di bagian akhir bacaan pertama, Rasul Yakobus bilang apa? Kamu berdosa ketika kamu tahu itu baik, tapi kamu tidak melakukan. Kalau kita yang belajar filsafat itu, dosa itu juga termasuk tahu tapi pura-pura tidak tahu.
atau tahu tapi tidak mau tahu. Nah, ini dua hal yang sebenarnya sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadari itu sebagai dosa. Tahu ini bulan Rosario, tapi tidak mau tahu. Mana ada orang mau berdoa? Atau tahu kalau ada jadwal doa dan misa, tapi pura-pura tidak tahu. Nanti kalau kita bilang, kok kamu tidak datang? Saya lupa. Padahal tahu. Jadi hidup itu jadi tidak bermakna ketika kita tahu sesuatu, tapi kita pura-pura tidak tahu atau malah tidak mau tahu. Kita tahu bahwa doa itu penting, tapi tidak mau tahu, tidak mau berdoa. Kemudian karena hidup itu seperti uap, jadi banyak melakukan kebaikan untuk yang memang kita sudah tahu, atau perbuatan baik yang kita belum tahu, kita harus melakukan. Nah, tentang perbuatan baik ini sebenarnya tidak ada batasnya. Tidak tergantung pada orang ini dan orang itu, agama ini dan agama itu. Karena kebaikan itu universal. Maka kata Gus Dur, banyak saja berbuat baik, karena ketika orang melihatmu berbuat baik, orang lupa apa agamamu. Jadi banyaklah berbuat baik, karena ketika kamu terus berbuat baik, orang lupa apa agamamu. Saya pikir suster juga telah melakukan itu kan, sampai ada satu ibu di mana itu yang sakit kusta kan tidak mempersoalkan lagi, padahal dia bukan orang Katolik. Dia tidak persoalkan suster ini orang Katolik atau orang tidak, tapi ketika melakukan kebaikan itu yang lebih diingat. Jadi kebaikan itu bahkan ada di atas agama. Sayangnya banyak orang merasa bahwa dengan dia beragama dia sudah baik, padahal dalam hidup beragama dia banyak melakukan hal yang tidak baik. Kemudian itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dalam Injil dia mengatakan kepada Yohanes. Yohanes ini kan murid yang sangat ia kasihi. Mungkin saking merasa dekat, Yohanes ini merasa over confidence gitu. Jadi terlalu merasa kelebihan kepercayaan diri sehingga dia itu bisa menilai orang. Dan dia bilang apa? Yesus, itu ada orang yang bukan muridmu mengusir setan. Bagaimana itu? Jadi Yesus ini kan universal cara berpikirnya. Lalu dia bilang apa? Enggak apa-apa. Kalau dia mengusir setan dalam namaku dan bukan murid kita, enggak apa-apa. Yang penting kan dia berbuat baik. Jadi selagi dia melakukan hal yang baik dan tidak merugikan kita, dia ada di pihak kita. Nah, tapi manusia kita susah. Kalau bukan kelompok kita, bukan orang kita, walaupun dia berbuat baik, susah kita ngaku. Maunya harus kita yang buat, kalau orang lain yang buat. Nah, di Indonesia, kita orang Katolik ini kan minor, kecil, atau juga di Bali. Sehebat apapun kita berbuat baik, mana orang mau ngaku? Rumah sakit umum Kertajasa biar bagus, orang tidak mau mengaku bahwa dia bagus. Orang harus mengakui Bali Med, rumah sakit umum, karena punya orang di Bali. Apalagi kalau kita punya nama tidak mengandung wayan, ketut, koming, ya agak susah juga biar kita berbuat baik. Itu tidak semua, tapi pada umumnya begini. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Lakukan terus kebaikan. Karena orang yang punya hati yang ada kasih, kemudian tidak mempersoalkan kamu orang apa, kamu agama apa, dia akan fokus pada kebaikan. Semakin kita banyak berbuat baik, semakin kebaikan itu akan berbuah. Dan itulah cara menghidupkan kehidupan yang seperti uap. Karena akhirnya ketika kita benar-benar mati, orang pasti akan ingat kebaikan kita. Itu pasti. Jadi hidup atau keberadaan pribadi kita mungkin telah tiada, tapi segala kebaikan yang pernah kita buat, itu yang akan selalu dikenang. Orang mengenang kita karena kebaikan. Atau kata orang, gajah mati meninggalkan gading. Kita manusia mati meninggalkan apa? Paling perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Jadi kembali ke hidup itu seperti uap, terlalu mudah untuk lenyap. Kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Tapi yang kita tahu, ketika hari ini kita hidup dan kita tahu itu baik, jangan pura-pura tidak tahu atau jangan tidak mau tahu untuk melakukan kebaikan.
Semoga Tuhan selalu membantu kita untuk menebarkan kasih dalam perbuatan baik kita, sambil tetap percaya bahwa manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Maka moto Deus Providebit itu selalu mendarah daging dan menjadi nafas kehidupan untuk pelayanan-pelayanan dan panggilan kita. Semoga Tuhan memberkati.